Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak haji yang kita hormati, kita muliakan bersama, Bapak Ustadz kita, Bapak Imam Ansori, serta Bapak kita koordinator untuk Kecamatan Jawa Selatan, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, jadi sedikit kita memberikan penjelasan tentang nasihat-nasihat sufi yang ada di dalam buku kita Menggapai Ridho Ilahi, bagian 22. Nah, cukup dua alinea gitu, dua alinea. Halaman 99 yang buku lama 51. Nah, jadi sedikit kita bacakan itu. Barang siapa yang diminta keridhoannya namun tidak ridho, maka dia adalah syaitan. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi dalam nasihat sufi, apabila seseorang dimintai keridhoannya tapi dia tidak ridho terhadapnya, maka dia termasuk bagian daripada setan. Jadi termasuk setan. Misalnya ada orang berbuat kesalahan, tetapi ketika diminta dimaafkan, maka dia tidak memaafkan, maka orang tersebut termasuk bagian setan, hawa nafsu daripada setan. Kan banyak yang seperti ini, aku tidak mau mengampunkannya, aku tidak mau memaafkan sampai aku mati dan sebagainya, katanya kan. Nah, jadi orang yang semacam itu adalah temannya setan, teman. Karena setan memang sifatnya demikian. Lalu kita berbuat seperti dia, maka kita termasuk temannya. Padahal setan adalah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, kata Allah, bagimu. Jadi sebesar apapun dosa yang orang perbuat untuk kita, yang diperlakukannya kepada kita, maka dengan senang hati walaupun berat dirasakan, maafkanlah. Karena hal yang demikian ia adalah sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alinea yang kedua, tawadhu adalah perkara yang sangat diidam-idamkan. Memang lawan dari sombong adalah tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah hati. Jadi bukan rendah diri, merendah diri ya kenek memang rendah acik, tapi rendah hati. Jadi mensombong tinggi hati. Kalau tawadhu itu adalah rendah hati. Untuk merendahkan hati itu tidak semudah ini. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia dihormati oleh orang lain, maka sebenarnya sifat rendah diri itu, rendah hati itu berkurang baginya. Berkurang. Karena dia ingin dipuji, ingin tidak ada yang menyamai keilmuannya. Jadi berat ya, orang yang udah terkenal, kemudian orang yang
nyate kepintarannya, kehebatannya, kemudian kehormatannya dan luar biasa. Sulit dia nak merendahkan hati, ya, sulit. Tapi dengan karunia Allah, karena dia memang selalu membersihkan hati dengan memperbanyak zikir dan ibadah, maka hal yang demikian makin tidak jadi masalah baginya. Jadi orang dia walaupun tinggi, maka dia tetap rendah hati, tawadhu. Nah, jadi oleh sebab itu nanti kita apabila sudah menjadi orang-orang yang hebat dipandang oleh masyarakat atau siapa aja yang memandang kita bagus, maka mudah hati-hati kita karena ujub dan kesombongan. Nah, maka kita berusaha untuk merendahkan hati kita. Cara logikanya, setiap orang ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Maka kita tanamkan ya, secara logika. Misalnya orang kita pandang bodoh, bodoh kan berarti rendah. Dia pasti punya kelebihan. Mungkin setiap orang yang lewat, dia bodoh kan? Ya kan? Nah, berarti kan jerapah. Walaupun tidak disadari inginnya. Nah, kita mampu tak jerapah macam dia? Kan? Nah, walaupun kita pintar dari dia tadi, tapi ternyata pokoknya dirokein semua orang pun jadi suke. Nah, kita mampu tak yang semacam ini? Berarti kita menang di antul pintarnya, kalah di apa tadi ya? Jerampahnya. Nah, berarti kan satu lawan satu. Nah, sama lah. Bahasa Cina jipjong kan. Nah, jadi kita melihat orang, dia misalnya tidak pandai agama, tapi ternyata pandai bertukang, kan? Nah, kita pandai ceramah, dia tidak tahu, tapi ternyata jasanya dia juga untuk dengan orang, buat rumah orang, batulik rumah orang, batulik jalan, batulik apa, kita mampu tak? Tidak mampu. Berarti di balik ada kelemahan, ada kelebihan. Juga kita di balik ada kelebihan, ada juga kekurangan. Berarti membahas sabas baloi, sama-sama kalah atau sama-sama menang, melayang-layang. Nah, jadi ya logikanya. Tapi memang kalau potensi orang yang diberikan kemampuan, kepintaran, dia memang ada potensi untuk sombong. Oleh sebab itu kita berhati-hatilah kalau memang kita di posisinya. Nah, jalan untuk merendahkan hati selain dari teorinya tadi, maka lebih banyak kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan mengosongkan diri, kita menganggap bahwa diri kita itu kosong, tidak ada, yang ada hanya Allah, berarti kosong dalam segala-galanya. Kosong dari jabatan, kosong dari penghormatan dari orang lain, kosong dari ilmu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah terbiasa hati kita kepada Allah yang demikian, maka akan terbiasa kepada makhluk-makhluk Allah, akan terbiasa kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, ya. Jadi sebenarnya tawadhu adalah dambaan semua orang, tapi mampu tidak mampu dia bergantung kepada pribadinya. Nah, aku nak tawadhu tu ternyata tidak tawadhu. Nah, kemampuan masing-masing. Kemudian adik-adik, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya sendiri. Nah, jadi orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak melihat kedudukannya sendiri.
Ya memang yang apabila kita merasa kedudukan tinggi, lalu tiba-tiba misalnya lah kita bagi saruan, bagi undangan, kita bawa waktu nak bagi undangan, kita merasa kedudukan kita tinggi, lalu tidak akan nak tempatkan di tempat yang semestinya menurut kita, maka kita akan merasa tidak nyaman kita. Nah, karena kita dah membawa kedudukan kita. Tetapi sebaliknya, mungkin kita tidak membawa kedudukan, apapun bentuknya, walaupun orang memandang kedudukannya kita ada, tapi kita tidak membawa kedudukan. Nah, ketika orang lain yang tidak kenal yang kenal memposisikan kita tidak sesuai dengan yang semestinya, maka kita biasa-biasa aja kita. Munak nguji Pak munak ngujinya, umpamanya kita di Surabaya atau di Jakarta lah, nak ngujinya, kita kan jadi saya kenal dengan orang, kan? Nak ngape ke kita, dan kenal dengan orang, pasti kita tidak membawa kedudukan di sini. Kan tidak membawa kan? Hati orang nak nagurkan aku kena indah, tidak bawa kita tidak bawa. Lalu kita memang kita lewat macam itu anak nagur, nak kenal ya takutkan kalau mensinaguran takutkan kalau ada hal-hal yang karena copet lah hati dan sebagainya. Maka kita pada saat tenang aja Pak. Dan merasa apa? Lawannya orang tandaan lalu nagurkan aku dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa? Karena pada saat kita pergi ke Surabaya, rasa menurut kita tidak ada yang kenal kita. Sehingga tidak akan kenal kita pun tak masalah. Nah, sebaliknya, aku pergi ke kampung itu tetap banyaklah yang kenal dengan aku. Tetap halo. Nah, artinya kita membawa kedudukan. Kita bakal kedudukan. Ternyata di kampung orang tidak lalu karena dulikan. Pasti tidak batah kita kecewa. Nah, itulah menurut nasihat sufi. Maka kita jangan sekali-sekali untuk membawa kedudukan. Walaupun memang kita punya kedudukan, tapi usah nak dibawa di dalam hati. Nah, insya Allah demikian kita tetap aman, tenang saja. Nah, tenang saja. Kemudian yang lanjutnya, yang terakhir, akan tetapi tawaduk di hadapan orang, di hadapan orang yang tidak dapat menghargai orang merupakan bentuk dari kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, sebaliknya Pak, kita tidak boleh tawaduk terhadap orang yang tidak menghargai kita. Tidak boleh tawaduk. Mungkin kita tawaduk berarti kita menzalimi diri kita seorang. Misalnya kita termasuk tadi kan agak orang terpandanglah keilmuan kita, lalu meremehkan keilmuan kita. Tidak boleh kita tawaduk. Sangat kita tidak lalu bunyi-bunyi. Tidak boleh. Berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Berarti membahas sambas nyule orang yang tidak menghormati kita. Kita membolehkan dia membodohi kita. Iya Rati. Jadi jangan terbalik Pak. Nah ya, misalnya torekot, tidak bisa torekot dia bisa sasat dan sebagainya di hadapan orang yang bertarekat. Munsanyap kita
berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Mesti diargumentasikan. Nah, itu kebalik ya kan biasanya. Antolano omne tawadu. Nah, karena apa? Yang tidak dihormatinya ya bukan orangnya, keilmuannya, kedudukannya. Menurangnya kita tidak boleh marah. Bodoh kau. Usah nak marah kita, gile, kau keturunan gile kau ya. Memang ada juga keturunan gile. Memangnya keturunan gile kau. Dia yang dia nokannya adalah pribadi kita, pribadi, tidak masalah, tidak boleh marah kita, tidak boleh marah, karena pribadi. Tapi kalau kedudukan, keilmuan, malah agama, tidak boleh kita yang macam ini membiarkan, mesti harus argumentasi. Contohlah banyak ulama, raja yang tawadhu. Ketika dia berjalan, dia kena di orang tidur julujur dia. Kemudian dia berjalan gelap, dilanggaran kaki orang kan. Jadi orang tak juga tahu dengan dia seorang raja. Apa kata orang langsung, gile ke kau melanggar kaki orang. Apa kata raja, aku tidak gile. Kemudian pengawalnya marah. Iya, nak kawan kan adalah raja ya. Kenapa kau sampai berkata demikian? Apa kata raja? Ya betul dia tanya. Gile ke aku jinya. Kupadakan daan gile, daan marah dia karena pribadi. Pribadi. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena padahkan gile, kemudian karena padahkan ahli sihir, usah nak dekati Nabi Muhammad, kalau terpengaruh kepada sihirnya, dia adalah gile dan sebagainya. Nabi tak pernah marah. Karena apa? Pribadi. Ketika dia diinjak agamanya, merah muka. Sahabat tahu betul dengan Nabi marah. Enggak merah muka. Bahasa kita merah kapang tadi. Marah berarti Nabi yang bikin marah. Jadi jangan dibalik tawadhu kalau ketika agami kita dilakukan. Misalnya orang tarekat langsung dianokkan, dipadahkan sesat dan sebagainya. Tawadhu berarti kita menganiayai diri sendiri. Berarti mulai grup tarekat berarti menganiayai tarekat itu sendiri. Mesti diberitahukan kepada orang bahwa tarekat seperti itu tidak apa yang kau duga tidak tepat. Yang tepat adalah itu dan sebagainya. Dia juga aliran-aliran. Misalnya yang tahlilan, yang ziarah kubur, dikatakan bahwa ziarah kubur adalah sesat dan sebagainya. Ia tidak boleh tawadhu kita, dilawan dengan argumentasi, bukan dipukul. Tidak boleh dipukul. Tangkal kalau ke panggung, wah ya tidak boleh. Harus diberitahukan kepada orang. Mungkin dia itu keliru dalam memandang. Jadi diluruskan. Nah kan, coba kau buktikan kami ziarah kubur. Usahlah nak melihat argumentasi kami. Lihat kami ziarah kubur tuh lihat bacaannya gimana, apa yang gimana. Kira-kira sirik dah. Kan enggak iya. Jadi masalah keilmuan dan sebagainya tidak boleh. Oleh sebab itu, makilah ada aliran-aliran dalam Islam karena dia mempertahankan pemahamannya sendiri dan sebagainya. Nah, istilah di dalam nasihat sufi kita tawadhu di hadapan orang yang tidak dapat menghargai orang lain merupakan bentuk dari kezaliman terhadap diri
diri. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan sifat tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat nanti. Jadi hanya itu aja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.